Begitu dia mengatakan, "Nak, kamu anakku, aku yang menjualnya melalui ini," anaknya sudah beku hatinya. Jadi anaknya ini dijual ke Belanda? No, dijual di sini dong. Dijual di sini? Dijual. Gini ya, masyarakat kita tuh hebat loh, hebat banget. Coba lihat, joget jenis apa saja lahir dari kemiskinan. Iya. Mereka itu jogeti kemiskinan, mereka tuh mentertawakan kemiskinan. Miskin. Oh, ini agenda besar dimiskinkan bersama. Enggak, karena buat aku gini ya, sebagai musisi ya, aku tuh tanya loh, aku tanya sama kamu Mas, miskin tuh kayak apa sih Mas? Miskin itu kita pingin sekolah, tapi nggak punya uang untuk membayar fee sekolah. Kita pingin punya tempat yang nyaman, tapi ternyata nggak punya uang untuk bikin tempatnya nyaman, akhirnya kamarnya bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Prigel TV, channel Satset untuk generasi yang Satset. Kita kedatangan tamu siang hari ini, Miss Berta. Miss, yuk kenalan diri. Oh, oke. Terima kasih ya, saya udah boleh mampir. Tadi itu ngotot saya ingin mampir ke sini karena kalau urusannya dengan tenaga kerja itu saya selalu ada ketertarikan what's behind. Gitu ya, mereka ada apa di belakangnya. Betul. Sehingga mereka ingin pergi sampai ke luar negeri mengumpulkan rupiah ya. Tapi sebelumnya nama saya Berta, saya dikenal sebagai mentornya vokal, ngajar nyanyi gitu ya. Walaupun kenyataannya mungkin tipu-tipu kali ya, ngajar. Ya, nama saya Berta. Saya lebih sebenarnya ke pemerhati sosial dengan real action, bukan hanya memperhatikan. Jadi saya caretaker untuk hewan-hewan terlantar, kemudian membawa mereka ke vet untuk vaksin supaya kalau mereka sehat, manusia saya yakin akan menjadi sehat. Ya, kemudian recycle untuk sampah-sampah menjadi hal yang lebih berguna. Dan sekarang lagi pemberdayaan musisi. Dan berada di sini saya sekarang merasa seperti pulang ke rumah, di mana saya sejak 2012 itu ikutan cawe-cawe untuk memperhatikan tentang tenaga kerja kita di luar negeri, plus reunite untuk korban-korban perdagangan manusia 1979 sampai 1982 yang korbannya itu ditraffic atau dijual ke Belanda, ke Belgia dan ke Austria gitu. Jadi saya merasa di rumah ini langsung punya rumah kedua gitu. Jadi kegiatannya sekarang ini selain ngajar vokal, tapi juga memperhatikan binatang. Sebenarnya saya tuh sangat tidak memperhatikan mereka. Saya tidak, sampai dengan COVID, saya membuat acara yang paling aman untuk konser musisi, paling aman buat saya saat itu yang tidak bisa diganggu gugat itu ya tetap di Harus Markas Tentara di Museum Satria Mandala. Saya bikin acaranya di situ, jadi mereka musisi-musisi bisa dapat penghasilan kan. Nah, ketika acaranya bubar sekitar jam 3 pagi tuh kaki saya tuh tiba-tiba ada yang mepet ke kaki saya lihat kucing kecil banget gitu. Saya tuh nggak ngerti harus gimana ini ngurusin kucing. Beneran, panjang ceritanya, panjang prosesnya, sampai akhirnya saya mempunyai ruang di hati saya untuk mereka gitu. Dan saya tidak memiliki mereka. Rumah saya buka 24 jam, tempat makanan, dan makanan semuanya fresh, qualified. Jadi saya nggak bisa sebut merek, tapi yang di luar itu salmon, tuna, tongkol, cakalang, name it, hati ayam itu setiap hari ada. Semua untuk mereka. Boleh makan. Boleh makan. Kemudian kalau kita lihat, pasti ada Mbak Joy di situ yang selalu kan, "Hai, ada yang sakit ini." Langsung ke lab, periksa darah, apa segala, dia urusin semua. Ini tadi juga dari Bogor mau diantar ke sini, ada yang katanya kayaknya kena benda keras di sini udah 4 tahunan, nggak sembuh-sembuh, dan itu harus di X-ray ya. Nah, akhirnya saya merasa menolong mereka seperti saya menolong manusia. Gitu. Akhirnya memberdayakan orang untuk ngurusin mereka, karena tadinya setiap subuh saya sama Mbak Joy ini saya sendiri jalan ngasih makan mereka di 3 alamat. Akhirnya saya ambil teman yang mau melakukannya itu per
per sekali mereka jalan 1 jam tuh saya kasih 300.000. Sorry saya katakan ini soalnya saya terbuka. Kalau ada yang masih mau, saya mau dong ngasih makan, silakan. Jadi saya ini bukan pamer, tapi saya yakin. Misalnya saya mengatakan saya kasih 300 itu dalam keadaan sekarang ini saya misalnya saldo saya 0. Setelah saya ngomong ini pasti saldo saya berlipat-lipat untuk membantu kalau ada yang mau bantu. Jadi Anda tidak usah menyiapkan apa-apa, saya yang menyiapkan makanannya sampai tempat makanannya. Tidak boleh di lantai, kita tidak boleh membuat beban kepada yang membersihkan tukang, misalnya petugas kebersihan, jangan sampai marah-marah gitu. Jadi kita melakukan kebaikan tapi jangan meninggalkan kesan yang jelek gitu. Iya, itu. Terus bagaimana bisa terkoneksi dengan ngurusin TKI ini, ceritanya gimana, Miss? TKI duluan pasti. TKI duluan. TKI duluan. Dan itu selalu gerakan saya itu nggak pernah yang namanya berkoordinasi dengan pemerintah lah. Karena saya nggak ngerti. Jadi saya tuh nggak ngerti kalau begitu tuh harus dengan pemerintah atau gimana. Tapi suatu saat di 2012 itu saya kedatangan korban dari Belanda mencari orang tuanya ke sini. Nah, untuk bisa benar secara prosedural tuh saya memaksa diri untuk ketemuan sama Ibu Agung Gumelar yang saat itu Menteri KPPPA. Oh, oke. Ya. Nah, beliau tuh memang sangat ekspor di bidang itu. Sampai misalnya suspek ya, yang menjual. Mamanya kan akhirnya saya temukan nih, suspeknya 4. Itu Ibu Agung bisa begini. Itu, gitu. Padahal belum DNA. Orang-orang kan kalau misalnya ketemu, itu kan langsung, oh kamu ini, mamamu ini, gini. Udah, oh ya saudara. Kalau saya enggak. Saya harus tes DNA. Dan saat itu satu mamah itu saya harus bayar 15 juta. Nah, saat itu menterinya adalah Ibu Nafsiah Boy. Jadi saya datang ke rumah beliau, oke, saya bantu Berta. Tolong dimintakan. Ini orang Indonesia di Belanda atau gimana? Korbannya di Belanda dong. Korbannya di Belanda. Mencari mamanya ke sini. Oh, oke. Dia finance manajernya kalau nggak salah Hugo Boss. Jadi anak sini yang dijual-jual tuh rata-rata udah jadi. Udah sukses di sana, mau pulang ke sini. Mamanya ketakutan dong. Pokoknya panjang ceritanya. Karena kita akhirnya menyusuri sampai, nanti saya kasih foto-foto saya menyusuri, sampai akhirnya saya tahu bahwa pelacuran tuh lokalisasinya bukan terbesar, bukan di Doli, bukan. Tapi di? Ada dekat situ juga. Saya masih lupa namanya, tapi yang belakangnya Rejo. Namanya Rejo. Nah, itu saya akhirnya tahu bahwa ya ampun, ternyata mamanya ketika melayani orang, itu anaknya umur 4 tahun, menyuguhin teh ya. Itu untuk mamanya. Saya akhirnya jadi ke sana tuh saya kayak dandannya kayak ini, dandannya kayak saya benar pakai nikop. Karena kalau enggak jadi masalah, saya tahu Berta kan. Jadi mereka. Nah, siapa orang-orang di belakang trafficking ini, ada polisi, polisinya banyak, ada lawyer, itu ada. Itu saya mengalami sendiri menelusurinya sampai Pandaan, sampai Jombang, sampai Kediri. Berikut dengan drama-drama hidup yang benar-benar menguras air mata, sangat menguras air mata. Udah dites DNA, ibu ini nggak mau, dari 4 itu ibu itu nggak mau, pokoknya nggak mau. Ternyata dia yang sesuai. Begitu dia mengatakan, nak, kamu anakku, aku yang menjualnya melalui ini, anaknya sudah beku hatinya. Jadi anaknya ini dijual ke Belanda? No, dijual di sini dong. Dijual di sini? Dijual di sini. Waktu menyusuri, saya pertama katanya di Jalan Johar. Ternyata begitu saya susuri, karena saya lahir di Kramat Sentiong. Jadi pasti tahu saya Johar Baru kan. Kok bukan Johar Baru, ternyata di deretan Sony Music. Di sini rumahnya, oh ada rumah tua. Ternyata di situ oma-omanya bilang, oh enggak, kalau yang kayak gitu tuh di hotel apa itu, pokoknya Pecenongan, Lose, jangan jalan Lose gitu. Ke situ, disitulah saya bisa menyusuri satu sampai akhirnya kita ternyata harus bekerja dengan kepolisian, akhirnya. Saya tidak mampu kalau satu suspek itu 15 juta karena ada 3 ya, 45 juta. Akhirnya dikasih di Rumah Sakit Airlangga atau Universitas Airlangga di Surabaya. Kemudian angka untuk satu suspek itu 7,5 juta. Gitu. Dan sudah jatuh cinta sama salah satu mama, ternyata nggak cocok. Nangis-nangisan, pokoknya
dramanya luar biasa untuk mempertemukan orang tua, orang tua. Dan itu betul-betul saya percaya ucapan Bang Juan Felix Tampu Bolon karena saat itu membantu ya. Kamu yakin akan jalan terus? Kenapa? Ini modalnya besar sekali. Betul loh, betul. Pencarian kedua itu untuk Jeroen de Graaf. Dia juga di sana udah karirnya udah bagus di Belanda. Di Belanda, oke. Gitu. Nah itu yang sulit begini. Dia kayaknya di traffic itu di daerah Pramuka. Oke. Daerah Pramuka, di daerah rumah-rumah rel kereta gitu. Orang Lampung. Jadi mamanya Lampung, tapi ayahnya dari mana? Saya lebih bisa menceritakan si Erik yang korban pertama saya carikan orang tuanya daripada Jeroen de Graaf gitu. Ini benar-benar nggak ada surat. Tapi yang menyedihkan adalah ternyata Jeroen de Graaf ini udah berkali-kali ke Indonesia pacaran. Nanti pacarnya mengatakan, oke, saya carikan, padahal cuma nguruk duitnya. Terus Miss Berta dapat dana dari mana ngurusin sendiri ya, dari ngajar nyanyi. Pada saat itu kan kayak saya kan udah di beberapa talent scouter TV, gede kan duitnya. Nah itu saya pakai ke situ. Jadi uang dari bernyanyi, dari ngajar, dari Mbak Berta sebagai musisi dipakai untuk ngurusin orang-orang ini. Iya. Miss, bukannya jadi musisi itu uangnya nggak banyak? Sorry. Kaget sih, kaget. Saya berada di dua, Jadi kayak misalnya kalau misalnya main jazz gitu ya, jazz gitu. Kalau mereka memang per musisinya dikasih 500, saya ikut 500. Betulan. Bahkan ketika dengan Indra Lesmana, dia juga tidak terima besar. Dia terima ya seperti musisi jazz, tapi juga tidak kecil. Ada kalanya misalnya orang seperti Indra itu Dewa Bujana kapan besar, kapan kecil gitu kan. Saya tahu persis. Nah, gedenya saya di TV. Gedenya honor saya di TV. Dan honornya dipakai untuk ngurusin dan itu mereka ini. Ke situ terus ke Hong Kong gitu. Iya. Tapi mungkin gini ya, perasaan senang itu mengalahkan dari duitku tinggal berapa dari ya? Duit. Perasaan senang itu mengalahkan itu semua. Kalau suka duka sebagai musisi gimana, Miss? Suka terus. Sampai bisa bertahan. Suka terus. Suka terus. Ya? Beneran, nggak pernah mikir yang. Saya selalu berpikir gini, ini pilihanku. Iya. Banyak kan orang yang bilang bahwa kamu mau jadi apa gitu, mau jadi musisi, mau makan apa. Nah, banyak kan orang ini akan saya jelaskan ya. Saya sangat mengerti kalau teman-teman pelaku bisnis sekolah musik itu, mendingan di sini murah. Terus saya membayangkan, kalau biayanya murah, musisi yang bekerja di dia dibayar berapa? Maka uang yang dibayar untuk keluarganya di rumah, yang dibawa pulang untuk keluarganya di rumah pun kecil. Dan dikotomi yang berhubungan dengan itu misalnya kan, tuh buktinya makan apa jadi musisi? Karena gajinya kecil. Kalau saya enggak, saya bilang mending saya nggak dapat apa-apa, musisi harus pulang minimal 250. Tapi harus ngajar 4 kelas, 1 juta kan? Iya dong. Iya. 1 juta. Belum kalau misalnya menteri bilang ini menteri mau nyanyi misalnya atau ini off the record ya. Jangan tolong di-tweet. Mau belajar gitu. Itu kan cara menghitungnya manajemen ternyata gini. Oh ya, berangkat berarti tinggal kelas 1. Satu kelas ditinggal kan berangkat. Pas kelasnya di sana, satu kelas juga. Pulangnya kan 1 kelas juga. Maka honor 3 kali lipat. Oh gitu. 3 kali lipat. Dan itu tidak di angka 250 minimal tadi. Gitu. Di angka lebih lagi. Jadi terus kita ngobrol, Pak, ini anggaran dari negara atau misalnya uang gimana kan? Ada yang begini menteri, aku gajinya nggak besar, jadi aku nggak mampu kalau segitu gitu. Ada kayak gitu. Jadi itu manajemen semua yang mengatur. Intinya saya ingin musisi yang bersama saya happy, dapurnya beres. Happy dan dapurnya beres. Tapi banyak kan memang yang musisi itu ternyata di hari tuanya malah nggak punya apa-apa. Kalau aku bilang, itu aku nggak pernah simpati karena gini, pemerintah juga setan ya, nggak urusin ini.
Kapan kamu hadir? Kalau kampanye aja kita dipanggil siang malam, begitu duduk budek. Iya, kenyataan begitu kan? Iya. Kita bayar pajak. Tapi apapun yang mau kita lakukan, kalau kita kebingungan, kita ngapain, nggak ada yang datang, nggak ada yang hadir. Gitu. Joget ikut, nyanyi ikut. Tapi bicara soal musisi ya, teman-teman pekerja migran itu banyak loh Miss yang pinter, punya bakat. Ya, Orang Indonesia banyak itu banget. hebat. Orang Indonesia itu sangat Tapi tahu. mereka miskin, mereka nggak punya uang untuk mengeksplor bakatnya. Iya. Ya kan, akhirnya mereka jadi pekerja migran. Nah, untuk menjadi pekerja migran Indonesia ini di luar negeri itu cukup berat ya, Miss, apalagi perempuan. Kita harus bertahan di dalam tekanan ekonomi keluarga kita. Sebenarnya siapa sih yang mau miskin? Ya kan? Siapa yang mau miskin? Siapa sih yang mau ninggalin keluarga? Perempuan mana yang rela ninggalin keluarga? Betul nggak sih, kita sama-sama perempuan? Cuman ada nggak sih cara atau tips dari Mbak Berta untuk membuat si teman-teman perempuan ini punya apa ya, punya rasa fight yang kuat agar aku bisa loh, aku bisa loh, aku sanggup loh. Untuk teman-teman yang bekerja sebagai pekerja migran, melalui lagu-lagu Mbak Berta, mungkin melalui cerita-cerita Mbak Berta yang menginspirasi bisa bertahan sampai detik ini. Padahal kan musisi banyak, tapi kenapa nama Mbak Berta masih bersinar sampai sekarang? Kan itu nggak mudah. Iya, sepanjang gobloknya saya ya, tidak mudah mengelola Indonesia, tidak mudah. Betul. Jadi mungkin ini saya salah, tapi dari COVID kemarin, ya, saya kan in charge setiap hari mengantar 1.500 masakan for free ya, ke Wisma Atlet. Oke. Dari situ sampai kita adakan acara bernyanyi bersama Berta di lingkungan orang-orang sakit itu, yang akhirnya saya jadi tahu begini, wow, 7 tower yang ini kalau nggak dipakai, kalau nggak pakai, jadi gini, kalau kita ke tower 7 pasti dibentak, tahu kalau ini penangkaran, goblok sekali, baik, ya. Dari tempat situ cuman terpisah sungai kira-kira 3 meter. Sebelah sini cari kutu, kerokan, catur, iya, kaplean, bukan, nggak ada pakai masker. Sementara kalau di sini nggak pakai masker, yang cuma terpisah sungai segitu aja, gua blokin beneran, ya. Terus saya mikir, suatu saat saya ke Pulau Seribu sama teman-teman stand up comedy, kok nggak ada yang pakai masker? Jangan bikin kami stres. Gak ada itu semua gini. Jadi saya berpikirnya gini, ini baru Pulau Seribu Jakarta, Bogor Jakarta, Wisma Atlet 7 tower, angele ora umum. Nah ini kalau ngomong di pulau lain, gimana? Mengelola Indonesia itu sulit banget, beneran. Saya makanya salut, mau nyembah Pak Jokowi tak sembah, beneran. Kok tega ya orang kayak gitu, terserah orang mau gimana. Kalau saya nggak tega, saya tuh nggak ngerti bagaimana mengelola Indonesia. Makanya kalau pertanyaannya tadi, gimana teman-teman yang berbakat ini supaya, kalau saya dimulai dari mana? Kalau mau dibongkar, dari pendidikan. Pendidikan, betul. Tapi pendidikan ini kan butuh biaya, Miss. Lah di Badok, duitnya dimakan gitu, dirampok semua gimana? Terus gimana cara ngatasi teman-teman? Ya perampoknya diantemi KBSG. Ya. Ya, koruptornya balikin bodilin dasar. Betul, itu bener banget. Ya. Sebenarnya kenapa sih masyarakat kita banyak yang miskin, Miss? Siapa yang bisa jawab ini? Kalau gini ya, masyarakat kita tuh hebat loh, hebat banget. Coba lihat, joget jenis apa saja lahir dari kemiskinan. Mereka itu jogeti kemiskinan, mereka tuh mentertawakan kemiskinan. Miskin aja masih sanggup joget. Di Solo tukang becak itu jejer-jejer tuh hina-hinaan loh, beneran, ceng-cengan, beneran. Sebahagia ini mereka miskin, sebahagia ini. Kalau saya mengatakan bukan. Tadi saya sempat sharing ya, Indonesia itu terutama
kalau ini nanti dikiranya diskriminasi. Enggak. Tapi orang Jawa itu sabarnya luar biasa loh. Iya. Punya kesabaran yang luar biasa. Sampai nggak sadar nek miskin nih. Orang Jawa itu sabar banget, bahkan ketika Sampai nggak disakiti sadar kalau miskin. nggak sadar. Disakitin orang ya, ojo dikapak-kapake, ojo dikaplok, pateni wae. Ini loh, sekelompok pedagang yang di pasar gitu aja digerobok sama Satpol PP. Nah, kayak per gini. Setelah Satpol PP-nya minggat, nabur lagi. Itu kan terus-menerus seperti itu. Aku sebenarnya harus Sepanjang belajar. hari, sepanjang tahun. Iya, aku harus belajar banyak mendalami tentang bangsa Indonesia ini. Beneran nggak ada, semakin aku traveling nggak ada orang seperigel orang Indonesia, Seperigel orang Jawa. setatak orang Indonesia, beneran setatak loh, Iya. sama sesareh orang Indonesia. Betul. Sesareh Jadi ada nggak cara untuk memberantas kemiskinan? ya jangan diberantas, soalnya orang miskin juga sidik nggak bisa disuruh. Nggak bisa. Loh, yang ini kan kayaknya loh ya, kan saya nggak ngerti, saya bukan paham orang yang paham tentang ini agenda besar dimiskinkan bersama, enggak. Karena buat aku gini ya, sebagai musisi ya, aku tuh tanya sama kamu Mas, miskin tuh kayak apa sih Mas? Miskin itu Aku nggak pernah merasa miskin. Apakah kalau nggak ada duit miskin? Enggak ya, aku sering nggak ada duit ya nggak merasa miskin. Ya hidup baik-baik aja. miskin itu kita pingin sekolah, tapi nggak punya uang untuk membayar fee sekolah. Kita pingin punya tempat yang nyaman, tapi ternyata nggak punya uang untuk bikin tempat yang nyaman. Akhirnya kamarnya bocor, punya rumah bambu, lantainya dari tanah, pingin sekolah nggak punya sepatu. Dan yang paling menyakitkan menurut saya miskin itu sering dihina orang, gak dianggap. Karena kalau orang kaya yang ngomong, semua orang ngedengerin. Tapi ketika orang yang miskin yang ngomong, apaan sih? Aku Iya nggak miskin ngomong aja. Miss Berta nggak miskin. Loh, karena aku nggak ngerti, sebenarnya nggak paham aku miskin itu seperti apa. Beneran. Apakah mungkin musisi begitu kali hidupnya Iya, ya? iya. Jadi, kita ini hidup besok tuh ngapain nggak ngerti. Punya ya dibagi. Besok tiba-tiba dapat lagi, nggak dapat ya nggak apa-apa gitu. Gimana dong? Tapi yang saya lihat Miss Berta ini bukan orang yang hanya begitu. Menurut saya Miss Berta ini orang yang pekerja keras, optimis. Aku nggak suka kerja keras, nggak suka aku, beneran. Jadi kerjanya kalau nggak keras gimana, Miss? Nggak kerja. Tapi kan Mbak Berta nggak punya rasa capek loh. Iya, aku nggak kerja Coba karena saya WA Miss Berta dari jam-jam iya, yang nggak pasti perlu. ada terus Iya kan. Aku menyukai yang aku lakukan. Ketika aku nggak menyukai, ya nggak tak lakukan. Misal, gini, cocok tanam tuh bisa loh. Nggak bisa. Karena Miss Berta nggak suka. Nggak ngerti. Nggak ngerti, karena aku mengagumi kayak Pak D di rumah. Disentuh gini, tumbuh. Ini kayaknya kalau mengamili orang, sebentar, gini tumbuh. Anggrek tumbuh, ini tumbuh. Beneran, aku nggak bisa. Jadi, kalau orang mabuk motivasi, anything you can do, nggak bisa. Anything can happen, nggak bisa. Ada yang nggak bisa, beneran nggak bisa. Jadi aku melakukan hal sederhana yang aku suka. Suka. Misalnya nih, nanti itu show, ada show gede gitu. Tiba-tiba Bude yang ngomong, bisa bantu ngirisin timun. Iya, tak irisin. Karena aku sama bahagianya gitu. Karena aku, itu timunnya aku loh yang berkarya gitu, kayak gitu. Jadi bahagiaku itu bukan sederhana. Bahagiaku itu aku yang menciptakan. Bahagiaku, aku yang menciptakan. Kemarahanku, ya aku yang menciptakan. Jadi aku milih mana. Iya, Gitu. iya. Tapi gimana Mbak Berta bisa nggak punya rasa capek itu loh? Ya karena suka. Karena suka. Kayak gini, ada di Jawa itu kan gini, ada Wismo, ada Turonggo, ada Kukilo. Apa itu? Wismo itu apa? Rumah. Rumah. Rumah itu untuk apa? Untuk tinggal. Untuk apa? Untuk kita pulang. Pulang, mulih tuh. Iya. Memulihkan kita dari segala macam keresahan. Iya. Memulihkan kita dari segala Turangga, Nggak tahu saya. kendaraan. Oh, kendaraan. Oke. Kendaraan. Nah, kendaraan tuh apa? BMW kah? Audi kah? Ini kan enggak. Pernah nggak merasakan waktu ketemu sama Mas Bapto jalan kaki, kok jalan jadi pendek banget ya? Ngerti? Karena cinta tuh.
Kendaraan kita kan cinta. Iya, iya, iya. Oke, oke. Waktu pacaran jalan semua jalan pendek. Wah cepet banget loh sampai rumah, cepet banget sampai rumah ya kan. Iya, Nah, iya. berarti buat aku kendaraan kita itu cinta. Cinta, Selama kita bisa menempuhnya dengan cinta. Nah, yang tak maksud tadi dengan kendaraan tadi itu yang tak lakukan. Oke. Karena dengan cinta, tapi bukan cinta yang tak ciptakan, cinta yang sudah enggak. Kayak gini loh, Mbak sama Mas Prapto cinta apa enggak sih? Yo cinta, tapi kan sudah enggak terasa cinta. Iya, Iya kan? Iya, iya. Kayak gitu, saya kayak gitu. Harusnya kayak gitu ya. Belajarku masih kayak gitu. Terus Kukila. Kukilo tadi yang tak bagi ke teman-teman. Kukilo itu mau bunyi panci dipukul grueng, mau dibilang Werta ini dijadikan saja semuanya seperti do mi re fa mi so fa la so gitu. Keren. Wis ben wae lah gitu Iya, ngomong iya, apa ya. iya. Oke. Iya, terus saya sering kayak misalnya gini, kamu kenapa latihan nyanyi gitu? Karena aku pengen gini. Di rumah ada sarananya nggak untuk nyanyi? Karena gini, ini rumah nomor 1, nomor 3, nomor 5. Di tengah ini meninggal. Yang ini atlet basket, berarti kan latihannya ya dribble bal gitu. Iya. Yang ini pianis, ini mati. Di jam yang sama, ini latihan piano, ini dribble bal. Kira-kira yang dimaki-maki orang yang mana? Harusnya yang yang basket. Nggak mungkin. Dia berisik. Nggak mungkin berisik. Karena dia kan cuma dribble. Lah ini yang ini, piano ini. Karena dia berbunyi. Berbunyi. Tapi kan indah. Loh, tapi kan ada orang mati di sini. Jadi seakan-akan kalau musik itu tidak bernyawa. Jadi seakan-akan musik itu nggak ada empatinya. Ngerti? Tapi basket pun dibolehkan karena dianggap itu fisik kok. Fisik kok. Jadi yang miss di sini adalah ngelaras itu loh di dalam diri kita ngelaras. Jadi memberikan sesuatu itu apapun bentuknya selalu indah. Maksudnya indah itu menenteramkan orang. Buat delok wong gulut terus. Wow, kan kayak kita nonton tinju gitu loh. Iya kan? Kayak gitu. Jadi kenapa kok saya nggak punya capek? Mungkin punya, tapi nggak dirasa. Mungkin punya, tapi karena saya sudah berada di rumah tadi, sudah pulih dengan sendirinya. Rumah saya kan di musik tadi. Bayangkan jam 3 saya kelas online, 3 pagi. Iya. Ya kan, tidur sejam. Sayanya yang online, belajar bahasa Itali, belajar Karnatik sendiri. Jadi kalau saya either nggak ngajar atau saya diajar gitu kan. Jadi saya yang membuat hidup saya terisi terus. Tapi soal waktu, apa daya? Saya dengan Itali nggak ketemu. Tapi jadi jam 3-nya saya, jam 9-nya mereka. Misalnya kayak gitu. Tapi saya jalanin karena saya mendapatkan sesuatu. Jadi kalau dikatakan kok nggak ada capek. Capek kok. Tapi karena cinta jadi nggak terlalu keras. Dan yang buat saya selalu memberikan kayak menjadi booster gitu ya. Memang ucapan anak-anak terus anak-anak datang tiba-tiba yang pangku di sini pangku di situ ngomong semau-maunya itu Mbak Berta nggak merasa terganggu dengan itu semua? Enggak sama sekali. Itu Kukila. Seperti apapun suara mereka memberikan ada yang tiba-tiba bawa coklat berlepotan, tiba-tiba peluk, iya kan? Kalau itu sih nggak masalah, tiba gelut, lari sana ke kan kalau saya mengatasi anak kan berarti saya dealing dengan orang tuanya. Tapi sejauh ini saya makanya kayak tadi Mbak teriak-teriak, makannya harus gini. Saya selalu nggak usah didengar. Dia selalu nanya, kenapa? Mamamu bukan kamu bukan mamamu, tenang aja. Dia nggak akan ngerti. Iya. Terus aku selalu ngomong, kan misalnya kita ada anak Dominik kan, mama tuh kalau nggak dimatiin lampunya nggak diem, ngomong terus, segala macam. Jadi maksudnya gimana? Kalau aku salah di dalam kamar ditanya, kenapa lama di kamar? Begitu keluar, kenapa kok lama di luar? Kamu jadi serba salah kan? Terus udah gini aja, dia nggak pernah jadi kamu. Dia pernah jadi kamu, tapi kamu nggak pernah jadi dia, gitu. Tapi jadi kamu dia nggak sukses, maka dia minta kamu mensukseskan maunya dia itu. Jadi harus gimana, Miss? Merem,
pura-pura tidur. Nggak usah Kalau ma- didengerin. Iya, aku selalu ke anak-anak yang kalau resah sama orang tuanya, nggak usah didengerin. Tapi kalau ke orang tuanya, anak kok gini, aku bilang, darahmu kan? Iya, nggak bakal jauh dari kamu. Ya, itu kamu. Ya itu kan, maksudnya kita kan akhirnya berkaca bahwa ketika kita ngobrol sama anak dibantah, wah ini siapa ini, Mas Prapto apa saya ini ya gitu kan? Iya kan? Iya, Itu kan iya, kita. iya, iya. Anak-anak itu nggak akan jauh dari siapa orang tuanya. Betul, betul, iya memang. Iya, memang. baru kemudian yang mewarnai adalah lingkungan. Sebenarnya Mbak Berta memulai dunia tarik suara itu dari usia berapa? Dari usia anak-anak gini? Kayaknya anak-anak. Kalau nyanyi itu nggak bisa dipungkiri dari anak-anak. Dari anak. Cuman sama yang saya dijauhkan dari nyanyi lebih kebaik batik. Oh iya. Lebih baik batik sama badminton. Saya dulu badminton kan, untuk badminton. Jadi lebih baik ke situ. Nah, akhirnya ya memang begitu. Akhirnya sesuatu tuh mencari jalannya sendiri. Iya. Ada mungkin keturunannya Miss yang memang musisi? Nggak berusaha nyari, aku nggak berusaha nyari tahu, nggak berusaha. Kalau Tapi papa mama nggak ya? nggak kumpul sama dia, jadi nggak ngerti. Oke. Nggak ngerti. Jadi dulu saya ditekankan tuh tilawah, kiroah, terus Jadi Miss Berta bisa kira. Korea. Iya aku Korea. Bisa. Aku Korea. Jadi terus badminton, batik, membatik kayak gitu, membatik. Terus pengen main piano, janganlah, nggak ada duitnya kalau main piano mahal. ya. Terus aku langsung kirim surat ke Putin Soeharto. Aku bilang, aku nyanyi gini sama ayahku nggak boleh nggak boleh menari. Aku boleh nggak dibelikan piano, nanti aku bayar kalau aku udah sukses gitu. 2 tahun aku nggak dibalas sama Putin Soeharto. Aku kelas 2 SMP. Aku kasih teman-teman semuanya ya, kuatnya bermimpi. Tahan itu terus endurance-nya harus diperkuat. Akan jadi kenyataan.